Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya perwakilan dari Hima Prodi Manajemen yang akan menuntut mata kuliah analisa laporan keuangan ujian akhir semester. Baik, langsung saja untuk soal konsep, di mana soal konsep sendiri terdapat 4 soal. Untuk soal yang pertama, dalam analisis kredit, aspek yang dianalisis diantaranya adalah aspek produksi dan pemasaran. Jelaskan apa yang perlu dianalisis dari masing-masing aspek tersebut. Baik, untuk jawabannya, dalam analisis kredit, penting untuk mengevaluasi berbagai aspek untuk memastikan bahwa pemohon kredit layak mendapatkan pinjaman dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Dan dua aspek tersebut adalah aspek produksi dan aspek pemasaran. Aspek produksi yaitu bisa dilihat dari kapasitas produksi, analisis kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Lalu yang kedua ada biaya produksi, di mana analisis biaya yang terlibat dalam proses produksi. Untuk selanjutnya yaitu aspek pemasaran, di mana aspek pemasaran tersendiri memiliki yang pertama pasar dan segmentasi, yaitu analisis pasar yang ditargetkan, kemudian strategi pemasaran, yaitu evaluasi strategi pemasaran yang diterapkan. Untuk soal yang kedua, jelaskan dengan menggunakan gambar diagram perbedaan siklus usaha dagang dan usaha manufaktur, mana yang lebih panjang prosesnya? Jelaskan. Baik, untuk jawabannya sendiri, dari siklus usaha dagang melibatkan pembelian barang, jadi dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa melakukan perubahan signifikan. Jadi mungkin dari siklusnya sendiri bentuk gambarnya yaitu pembelian barang, kemudian penyimpanan barang, kemudian penjualan barang dan pengiriman barang. Sedangkan siklus usaha manufaktur yaitu melibatkan proses produksi di mana bahan baku diubah menjadi produk jadi melalui berbagai tahap produksi. Mulai dari pembelian bahan baku, lalu penyimpanan bahan baku, lalu produksi, lalu penyimpanan produk, lalu penjualan, serta yang terakhir pengiriman. Dan soal yang ketiga adalah jelaskan perbedaan konsep modal kerja kotor atau gross working capital dan konsep model kerja bersih atau net working capital. Jadi untuk model kejar kotor sendiri yaitu total aset lancar yang dimiliki perusahaan. Model kejar kotor mencerminkan total aset atau aset lancar atau liquid yang dimiliki perusahaan tanpa mempertimbangkan kewajiban lancar. Dan yang B, model kerja bersih yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Dan model kerja bersih mencerminkan likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Dan selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan perbedaan perhitungan kebutuhan model kerja Dirty Method dengan Cash Conversion Method. Baik, untuk jawabannya sendiri yaitu Dirty Method, metode perhitungan kebutuhan model kerja yang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh elemen model kerja bersih akan diperhitungkan. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Dan untuk cash conversion method yaitu metode perhitungan kebutuhan model kerja yang lebih rinci. Jadi untuk uh, rumusnya sendiri ada 3, di mana ada rata-rata waktu persediaan, yaitu persediaan dibagi dengan uh, pokok penjualan, lalu dikalikan dengan 365. Sedangkan rata-rata piutang, yaitu piutang dagang dibagi dengan penjualan, lalu dikali dengan 365, dan rata-rata hutang, yaitu hutang dagang,
dibagi HPP dikali 365. Baik, untuk selanjutnya adalah soal analisis. Untuk soal pertama, yaitu analisis kredit model kerja, yaitu Gerti Method, UD Berkah merupakan distributor makanan beku berupa kebab pisang. Omset penjualan sebesar Rp 150 juta per bulan. Semua penjualan kebab dilakukan secara kredit dengan termin pembayaran 60 hari. Semua kebab dibeli dari pemasok secara kredit dengan termin pembayaran 45 hari. Keuntungan yang diharapkan sebesar 30% dari nilai penjualan per bulan. Secara rata-rata kebab pisang dapat terjual 15 hari setelah datang dari pemasok. Berdasarkan informasi tersebut, agar usahanya berjalan lancar, hitung kebutuhan modal kerja UD Berkah menggunakan metode perkiraan kasar atau Dirty Method dengan asumsi 1 bulan adalah 30 hari. Baik, eh, diketahui penjualan Rp 150 juta per bulan, lalu perputaran piutangnya yaitu 45 hari, atau bisa dijadikan 1,5 bulan, lalu perputaran utang dagangnya 60 hari, atau 2 bulan, lalu perputaran persediaannya 15 hari atau setengah bulan, dan labanya 30% dari harga beli. Kalau ditanya berapa kebutuhan modal kerja udah berkah menggunakan metode DRT. Jadi untuk rumusnya perputaran piutang ditambah perputaran persediaan dikurangi perputaran utang. 1,5 ditambah 2 dikurangi 0,5 dikali beban pokok penjualan. Jadi hasilnya tadi 3 dikali 100 dibagi 100% ditambah 30% dikali 150 juta. Untuk 30%-nya ini dari laba, dari harga beli. Lalu 3 dikali 115 juta 384.615, hasilnya adalah 346 juta 153 juta 800. Untuk soal yang kedua, analisis kredit model kerja metode keterikatan dana. Sunnycraft adalah sebuah usaha yang menghasilkan tas raju berbahan dasar benang wol pada bulan Juni 2023. Sunnycraft merencanakan untuk memproduksi tas raju sebanyak 30 unit. Untuk membuat satu unit tas dibutuhkan 3 roll benang dengan harga 15.000 per roll. Proses pembuatan satu tas membutuhkan waktu rata-rata 2 hari. Setelah jadi, tas akan terjual dalam waktu 5 hari. Semua penjualan dilakukan secara tunai. Pengrajin tas raju terdiri dari 2 orang dengan besaran upah 50.000 per hari. Biaya packaging sebesar 5.000 per tas. Biaya administrasi dan umum yang dikeluarkan selama 1 bulan sebesar 300.000 dengan asumsi 1 bulan 20 hari. Hitunglah kebutuhan modal kerja Sunnycraft jika kebutuhan kas minimal sebesar 200.000. Baik, diketahui kebutuhan modal kerja per harinya yaitu satu tas 300, mohon maaf, 3 roll benang, untuk harga per benangnya yaitu 15.000. Sedangkan satu tas itu membutuhkan 3 roll, jadi 15.000 dikalikan 3 roll. Hasilnya yaitu 45.000 per tas untuk harga benangnya sendiri. Lalu upah pekerja yaitu ada 2 pekerja, jadi dikalikan 50.000, yaitu 100.000 per hari. Lalu gaji karyawan administrasi yaitu 300.000,
dibagi dengan 30 hari, hasilnya yaitu 10.000 per hari. Lalu biaya packaging 5.000 kertas. Jadi ditambah totalnya 160.000. Lalu diketahui rata-rata persediaan dalam satu tas 2 hari, rata-rata waktu terjual 5 hari, jadi total 7 hari. Jadi untuk solusinya barang dagangan tas 45.000 dikali 7 hari, hasilnya 315.000. Lalu upah pekerja 100.000 dikalikan 7 hari, hasilnya 700.000. Lalu gaji karyawan 10.000 dikalikan dengan 7 hari, yaitu 70.000. Biaya packaging juga 5.000 dikali 7 hari, 35.000. Dan kas minimum juga 200.000 ditambah untuk totalnya jumlah kebutuhan modal kerja 1.320.000. Jadi, periode keterikatan dikali kebutuhan kas per hari ditambah kas minimum, hasilnya yaitu 7 hari dikali 160.000 ditambah 200.000. Hasilnya 1.320.000. Kebetulan nilainya ini sama jumlah kebutuhan modal kerja sama. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu analisis kredit modal kerja, cash conversion cycle, di mana ada laporan posisi keuangan dan laba rugi PT Putri. Jadi berdasarkan data laporan keuangan perusahaan tahun 2021 di atas, Anda diminta untuk yang A, hitung kebutuhan modal kerja pada tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan siklus konversi cash atau cash conversion cycle. Asumsi 1 tahun adalah 365 hari. Dan yang B, berdasarkan modal kerja bersih yang dimiliki perusahaan pada tahun 2021, berapakah jumlah maksimum kredit modal kerja yang dimiliki dan diberikan oleh bank? Apakah sudah sesuai dengan jumlah pinjaman modal kerja yang diajukan perusahaan? Berikan penjelasan di setiap itu perhitungan. Jadi, ini. Jadi, untuk yang pertama yaitu penjualan perharinya di mana persentase beban pokok penjualan itu 130.000 dibagi 200.000 hasilnya yaitu 65%. Lalu rata-rata periode penagihan piutang atau ACP yaitu piutang usaha dibagi penjualan dikali 365 hari yaitu piutang usahanya 20.000, penjualan 200.000, itu semua dibagi lalu dikalikan 365 yang hasilnya 36,5. Lalu rata-rata periode persediaan dibagi beban pokok penjualan dikali 365, 10.000 dibagi 130.000 dikali 365, hasilnya 28,07. Yaitu lanjut rata-rata periode utang usaha, di mana utang usaha dibagi beban pokok penjualan dikali 365, hasilnya 12.000 dibagi 130.000. Dikali 365 yang hasilnya 33,70. Dengan demikian, Cash Conversion Cost Cycle atau CCC 36,5 ditambah 28,07 dikurangi 33,70, hasilnya yaitu 30,87 atau 31 hari. Dan kebutuhan modal kerja 2022, CCC dikali penjualan per hari. Jadi 31 hari dikali 555,55. Hasilnya 17.222,05. Untuk maksimal kredit modal yaitu 17.222,05 dikurangi asal lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Dengan demikian hasilnya 11.178. Mungkin itu saja. Sekian. Mohon maaf bila mungkin ada kesalahan dalam jawaban dari tutor ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.